Jadi kita masih muda tapi seolah bertingkah laku seperti orang yang menikmati hari tua gitu. Perubahan ya, kita mager. Walaupun otomotif itu bukan kayak passion yang ada dalam diri, tapi kita kan bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut, seperti itu. Update yourself. You're listening to Oke, halo, selamat datang di podcast Tim Nepal Poko Scholarship. Jadi kita adalah awardee dari Poko Scholarship yang membuat sebuah podcast untuk teman-teman semua dengarkan. Sebenarnya Poko Scholarship itu apa sih? Jadi Poko Scholarship itu suatu program beasiswa untuk pengembangan diri yang diadakan oleh Poko Indonesia nih, melalui Poko Academy. Ada banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan, mulai dari pelatihan-pelatihan soft skill, dan juga bisa bergabung di Circle C dan masih banyak lainnya. Mungkin sebelum kita mulai podcast ini, kita kenalan dulu kali ya, Kak. Soalnya kan kata orang tak kenal maka tak aruf. Salah ya? Tak sayang. Mungkin boleh Kak Titi kenalan dulu nih. Oke, halo, perkenalkan. Nama saya Nefertiti Ludoni, saya dari Universitas Nusa Cendana. Dan saya Andre Alfa Miracle Tarore dari Telkom University. Oke Kak Titi, selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya kita akan panggil nih narasumber kita. Nah, narasumber kita juga award di Poko Scholarship loh. Jadi mereka itu teman setim kita juga. Yuk kita panggil mereka. Nah, narasumber pertama kita udah datang nih. Ada Karisma Anggira. Halo dan Karisma. Yang kedua ada Destia Ramadan. Mungkin boleh langsung aja tanpa lama-lama kenalkan diri kalian dulu, narasumber kece kita ini, ya kan Kati? Iya, bener banget. Boleh siapa dari Kak Anggi dulu? Kita persilahkan untuk Kak Anggi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Kak Destia dulu bisa perkenalkan diri. Kak Anggi lagi ada gangguan. Oke guys, suara aku udah jelas ya? Udah. Jelas dong. Oke, perkenalkan nama aku Destia Ramadan. Saat ini aku sama seperti teman-teman semua masih sebagai mahasiswa, sekaligus kita lagi berkegiatan di Poko Scholarship sebagai awardee. Hari ini kita bakal sharing-sharing tentang pengalaman hidup anak muda kali ya. Nah, aku sendiri sebagai anak muda saat ini sedang berkuliah di Politeknik AUP Jakarta semester akhir, dan akan membersamai teman-teman untuk sharing session ke depannya. Oke, aku kembalikan ke host. Wah, keren banget nih, udah semester akhir ya. Oke. Selanjutnya narasumber kedua kita, Kak Risma Anggira, boleh memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Kak Never dan Kak Andre. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Risma Anggira, biasanya disapa Anggi atau Risma juga boleh. Saya mahasiswi semester 2 di Universitas Muria Kudus. Jadi asal saya dari Kudus, Jawa Tengah. Nah, buat teman-teman yang belum kenal dengan Kudus nih, Kudus ini termasuk kota kretek. Seperti itu. Wah, keren banget nih Kak Anggi. Halo Kak Anggi, Kak Destia. Satu mahasiswa baru, satu udah mahasiswa akhir ya. Keren narasumber kita ini. Ya Kati, kita langsung aja tanpa lama-lama. Kita akan bahas topiknya apa sih? Pertama nih, sebenarnya kita ngomongnya random ya, nggak yang soft skill ya, soft skill secara garis besar gitu. Jadi ya kita langsung masuk aja. Nah, kita ini kan mahasiswa kan. Selain kita belajar di perkuliahan, kita juga pasti ikut kegiatan volunteer, ikut organisasi, dan masih ada kegiatan banyak lainnya. Nah, sebagai mahasiswa yang ikut banyak kegiatan itu, gimana sih cara kita bagi waktunya? Aku minta tolong Kak Anggi dulu nih jawabnya. Oke, baik, terima kasih. Untuk saya sendiri nih ya, biasanya kalau sering banget nih kayak waktunya itu sering tabrakan gitu antara kayak kuliah, terus organisasi, lomba, terus juga kayak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, untuk meminimalisir supaya waktuku itu tidak bertabrakan, maka aku menggunakan time management dengan teknik 4D. 4D itu apa? Ada do, delay, delegate, and delete.
Jadi yang pertama itu do, itu aku terapkan ke kegiatan seperti penting mendesak. Contohnya nih, kayak aku mengerjakan tugas kuliah nih. Nah, jadi penting mendesak itu aku do. Do itu lakukan sekarang. Jadi tugasnya aku sebisa mungkin melakukan sekarang seperti itu. Terus yang kedua ada delay. Delay ini penting tidak mendesak. Contohnya itu mencari ide untuk proyek suatu organisasi, misal kayak nanti minggu depan akan ada acara kegiatan buka bersama nih, seperti itu. Nah, itu aku tunda dan jadwalkan untuk dilakukan di masa mendatang, seperti minggu depannya gitu. Terus yang ketiga ada tidak penting tapi mendesak. Nah, itu namanya delegate. Nah, delegate ini aku minta tolong orang lain untuk menggantikan posisiku. Semisal aku ada acara lain, misal nih aku sebagai ketua kan, nah di acara kegiatan kayak nah kan aku nggak bisa nih, jadi aku minta tolong buat orang lain untuk menggantikan posisiku, seperti halnya kayak reservasi mencari tempat untuk buka bersama, nah seperti itu. Terus yang keempat ini ada tidak penting dan tidak mendesak, atau aku sebutnya itu delete. Jadi kalau setelah kegiatan-kegiatanku yang ada di to-do list itu kayak udah nggak penting, maka aku delete. Seperti halnya kayak nonton drakor, nonton film, atau apapun itu. Seperti itu, Kak. Wah, keren banget nih Kak Ati. Jawabannya dari Anggi sangat menginspirasi. Jadi 4D ya Kak. Ada yang harus di-do, yang bisa di-delay, delegate, dan juga delete. Wah, keren sekali. Sekarang menurut Kak Destia nih, bagaimana sih cara Kak Destia membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan lomba? Oke, langsung aja. Oke, cara membagi waktu yang secara rinci ya, kalau yang Kak Risma kan ada 4 ya, do, delegate, delay, sama delete itu kan. Nah, kalau aku sendiri sih lebih menentukan prioritas harian. Jadi setiap hari kamu sebelum tidur gitu ya, kamu harus memastikan hal esok yang kamu lakukan itu sudah tercantumkan di buku catatan kamu gitu, atau mungkin kalau punya tablet bisa tulis di tablet juga. Ada namanya aplikasinya Microsoft To Do List gitu, atau enggak namanya noise gitu kan. Jadi nggak perlu rinci jam 7 aku harus mandi, misalnya jam 8 udah harus selesai makan dan sebagainya macamnya, tapi kamu cuma bisa write down aja gitu. Aku besok ada deadline misalnya tugas jam 7 malam, kemudian aku besok ada rapat jam sekian. Cukup seperti itu, hal-hal simpel yang itu ya, biar kamu besok pagi itu udah tahu apa sih yang harus aku lakukan gitu. Karena banyak anak muda yang begitu bangun tidur tuh masih bingung, aku hari ini harus ngapain aja gitu ya, akhirnya main HP dulu, itu kan wasting time banget ya. Mungkin itu. Oke, jadi ada sedikit perbedaan ya antara Kak Anggi sama Kak Destia dalam membagi waktu, karena pribadinya juga beda-beda, kesibukannya juga beda-beda. Nah, kita ini kan lahir nggak langsung besar kuliah kayak gini kan, pasti kita ada TK dulu, SD, SMP, iya. Jadi pas awal-awal tahu istilah dari time management ini kan kita nggak langsung apply itu pas kita SD kan, pas awal-awal itu misalnya kita terapinya pas SMA atau kuliah, itu pasti ada kesulitan gitu, kayak jam ini kita harus komitmen untuk lakuin aktivitas ini. Nah itu kan berat banget untuk dilakuin. Kalau dari Kak Anggi dulu, ini kakaknya bisa bagi waktu pada saat itu, pada awal-awal itu tuh gimana caranya? Oke, baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri ya, kadang kan kalau ada kegiatan, saya juga kadang kan sering kayak ngelis nih. Nah, tujuan saya ngelis itu ya saya biar tahu kayak prioritas apa aja yang akan aku lakukan seperti itu. Terus paling sering banget nih kayak masalah dalam manajemen itu kan saya tuh sering menunda-nunda gitu, kayak hari ini ada tugas kuliah nih, terus kok males sih, besok aja deh, kayak gitu. Pasti secara tidak sadar tuh pasti kayak sering menunda-nunda gitu. Nah, tujuan saya biar kayak tidak menunda-nunda terus itu ya kayak aku buat to-do list prioritas. Nah, aku punya kayak target, punya tujuan supaya kayak tugas itu cepat selesai seperti itu. Keren banget Kak Anggi. Jadi tetapkan tujuan ya Kak, tahu prioritas supaya tidak menunda-nunda. Oke, keren banget. Kalau Kak Destia sendiri, bagaimana dalam mengatasi kesulitan dan cara kakak solusinya gimana gitu mengatasi masalah dalam bagi waktu? Oke.
tentunya nggak jauh-jauh dari kita punya sifat procrastinating gitu ya. Jadi kita sering menunda-nunda gitu kan, terlalu menikmati kehidupan. Jadi kita masih muda tapi seolah bertingkah laku seperti orang yang menikmati hari tua gitu. Perubahan Harusnya, gitu ya, masih iya. mager. Harusnya muda kan spirit gitu kan, inovatif gitu, agile. Kita malah kayak orang yang udah pensiunan gitu. Menjalani hidup aja jalan-jalannya. Jadi kita tempatkan diri kita gitu, kita tahu gitu kan bahwa saya mahasiswa gitu. Harapan orang tua tuh mahasiswa harus kuliahnya lulusnya 4 tahun, berprestasi dan sebagainya macamnya gitu. Jadi mungkin kita lihat hati kita sendiri bahwa siapa sih yang harus kita banggakan. Dan yang harus kita banggakan pertama ya diri kita sendiri gitu. Karena ya pasti kita tanya bangga gitu kan kalau ditanya kamu kerja di mana atau kesibukannya apa gitu. Daripada kayak kalau kita cuman rebahan terus ditanya orang gitu, aku gini nih kuliah, terus ngeluh aja isinya kan, Pak, orang tuh berpikir kayak dia seperti itu aja gitu. Jadi kalau kamu mau dihargai lebih sama orang ya berarti kamu harus jadi orang hebat gitu. Itu sih. Oke, Kak Desti, ya berarti intinya tuh mulai dari mindset kita yang harus diubah gitu kan. Nah, menurut Kak Destia dulu, bagaimana sih cara kita mau membangun priority mindset kita gitu, cara mengatur skala prioritas kita itu gimana? Oke, yang pertama cara ngatur skala prioritas kita ya, bikin sesuatu itu kalau kita kerjakan berdampak seperti apa. Misalnya kalau kamu punya meeting hari ini yang kayak kita sekarang lakuin jam 11.30, nah kamu bisa tuh kasih notes lah di sampingnya bahwa kalau kamu ninggalin meeting ini atau meeting ini telat, konsekuensinya buat kamu apa ya. Mungkin pertama kalau telat aku berarti mengecewakan teman-teman yang lain gitu. Jadi itu tadi dari Kak Destia ya. Selanjutnya kita dengar dulu nih dari Kak Anggi soal terkait dengan skala prioritas. Kira-kira ada tips gak sih dari kakak soal kita supaya bisa nentuin prioritas, apalagi kita mahasiswa kan sulit untuk menentukan aku mau nentuin ini yang lebih berpengaruh dalam kehidupan aku sebagai seorang mahasiswa, jadi aku mau ini yang jadi prioritasnya paling atas. Menurut kakak itu tipsnya membagi prioritas itu gimana, Kak? Oke, kalau dari aku sendiri nih ya, biasanya aku untuk menyusun skala prioritas itu pertama itu menuliskan semua kebutuhan yang ada dan hilangkan yang benar-benar itu tidak penting gitu buat diri sendiri. Terus yang kedua itu susunlah urutan kebutuhannya itu berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi menulisnya itu dari urutan yang kayak penting, lama-lama kayak tidak penting gitu. Terus yang ketiga itu buatlah catatan juga kayak pendanaan. Misal aku melakukan kegiatan ini, nah itu butuh dana enggak? Nah seperti itu. Terus yang keempat itu dari catatan keseluruhan itu tadi, pilihlah kebutuhan yang itu memberikan manfaat gitu, yang secara optimal untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain gitu, Kak. Wah, keren banget Kak Anggi. Berarti menurut Kak Anggi itu harus di-list ya kebutuhan dan rencanakan semuanya gitulah. Ya, baik. Nah, tapi kan kalau dalam rencana itu kan pasti terkadang orang pasti ada rasa malas yang sangat gede, apalagi di masa remaja ini. Kaum rebahan itu sangat nempel pada anak remaja zaman sekarang nih. Menurut Kak Anggi ini gimana cara mengatasi rasa malas gitu? Oke, baik. Kalau dari kebiasaanku sendiri nih, biasanya sering banget kayak malas, boring, apalagi ini kan zaman-zamannya kayak online gitu kan. Nah itu aku biar tidak malas itu yang pertama ya kayak melakukan aktivitas nih yang aku sukai. Misal kayak hobiku kan sering membaca, terus menulis, entah kayak membuat puisi, karya tulis ilmiah seperti itu. Terus tentunya supaya kita tidak malas kan tentunya pasti istirahat nih yang cukup. Kayak mengurangi begadang, terus tidurnya mungkin 7-8 jam, tapi itu mustahil sih kalau buat mahasiswa menurutku. Nah itu ya seperti itu sih. Terus nanti jangan lupa kayak ketika kegiatan jangan lupa siapin cemilan biar tidak rasa malas gitu.
Oke, itu dari tentang skala prioritas ya. Setelah menentukan skala prioritas, kita sebagai mahasiswa juga pasti dari prioritas itu kita punya tujuan untuk meraih sebuah mimpi gitu. Nah, ngomong tentang mimpi, kita pasti pernah dengar yang namanya passion. Kalau menurut Kak Destia, sebenarnya passion itu penting nggak sih? Oke, masalah passion ya sama mimpi tadi aku highlight di awal bahwa mimpi gitu. Aku sebenarnya lebih tertarik bahas mimpi sih. Kalau passion ya, passion itu we'll find our passion if we do something gitu kan. Jadi kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak bakal nemuin passion gitu. Mungkin anak kecil pas bayi umur 5 tahun sukanya main robot-robotan itu. Itu kalau ditanya passionnya dia pengen jadi Ultraman gitu. Aku juga dulu pernah bermimpi gitu, kamu pengen jadi apa besar nanti? Oh, jadi Ultraman gitu. Begitu SD ngelihat ada foto presiden di depan, cita-cita kamu apa? Aku pengen jadi presiden biar foto ada di mana-mana gitu. Jadi kayaknya lingkungan deh yang membentuk passion kita apa gitu. Tapi kalau masalah mimpi, itu aku lebih menarik karena teman-teman ada di sini sekarang meluangkan waktu jam 11.30 sampai nanti selesai itu karena mimpi teman-teman. Teman-teman bermimpi jadi awardee yang terbaik nanti dapat uang dan sebagainya macamnya gitu. Atau enggak ya intinya ada mimpi gitu. Kalau nggak ada mimpi tuh teman-teman nggak bakal gerak, ya kan? Mungkin aku lihat Horas ternyata ada mimpi yang lebih besar. Mimpinya bukan di Poco, makanya dia nggak mau meluangkan waktu di Poco seperti itu kan. Jadi ada benang merah yang bisa kita tarik tadi ya gitu dari masalah priority gitu kan. Berarti Horas prioritasnya bukan di sini kok, ada teman-teman kita yang ghosting di grup. Berarti prioritasnya bukan Poco scholarship gitu. Ada prioritas lain yang menurut dia lebih penting. Kita nggak bisa ini ya underestimate people. Jangan sampai kita pikir dia cuek banget nih anaknya bla bla bla. Oh, ternyata dia punya prioritas yang lebih tinggi. Prioritasnya kita masih Poco scholarship. Oh, ternyata dia LPDP. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya itu. Jadi kita nggak boleh diskriminasi orang gitu ya. Kita berarti punya prioritas sendiri gitu. Nah, prioritas kita di sini nih kebetulan gitu kan. Dan ya ini otomatis kita harus jadikan passion kita secara langsung gitu. Meskipun Andre Nefertiti gitu nggak passion jadi MC moderator, tapi karena lagi menjalankan hal ini ya harus dipassionin gitu kan. Harus mau nggak mau harus ngejalanin sesuatu dengan yang baik. Jadi yang pertama tadi tentuin mimpi kamu apa dan tanya diri kamu sendiri apakah yang kamu lakukan sekarang itu akan memudahkan kamu menggapai mimpi kamu di masa depan. Kan nggak mungkin ya kalau aku cita-cita jadi presiden terus sekarang aku ngedrugs gitu kan. Nah itu berarti udah di luar dari mimpi aku tadi gitu. Jadi your passion is your dream gitu. Oke, keren banget. Jadi Kak Destia tuh bilang your passion is your dream ya. Jadi tentuin dulu mimpi kamu apa, kenali dirimu sendiri ya, baru jalankan passion sesuai dengan minat kamu sendiri. Jangan ikut-ikutan orang ya, anak zaman sekarang kan banyak banget yang ikut-ikutan. Oke, kalau Kak Anggi sendiri, menurut Kak Anggi apa itu passion dan apakah passion dan bakat itu sama? Mungkin bisa dikasih sharing sedikit nih Kak Anggi. Oke, terima kasih. Kalau dari aku sendiri nih ya, kalau passion itu kan aktivitas yang kayak kita sukai, yang biasanya kita lakukan. Aktivitas tersebut itu akan merasa kita itu fokus dan merasa sangat antusias seperti itu. Seperti halnya ketika kita berpassion, ketika kita menjadi seorang penulis, nah tapi passion kita bisa otomotif. Seperti halnya kayak ada orang yang minta bantuan kepada kita, mobil dia rusak. Nah, kita mempunyai passion nih di bidang otomotif. Otomatis kita kan bisa membantu orang tersebut. Jadi kayak walaupun otomotif itu bukan kayak passion yang ada dalam diri, tapi kita kan bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut seperti itu. Terus kalau hobi sendiri nih, aktivitas yang kita gemari, namun itu tidak selalu memberikan dampak serta memberikan manfaat bagi orang lain. Misal kita hobinya menyanyi kan otomatis itu buat menghibur diri sendiri kan. Ya meskipun nanti kalau dikembangin itu juga bisa menghibur orang lain, tapi kan lebih ke kayak deket banget sama diri sendiri seperti itu. Terus udah itu aja Kak. Oke, itu dari Kak Anggi ya. Kalau kita tarik satu benang nih ya, tadi kata Kak Destia, my passion is my dream. Nah, pas kita cari-cari passion, contohnya kita ikut volunteer, kita daftar di divisi ini, divisi itu, tapi nggak lolos, gagal gitu, karena kualifikasi kita atau kemampuan kita itu nggak mampu cocok atau nggak mampu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, berkaitan dengan hal ini, udah pasti kita coba dan kita gagal kan dalam mendaftar gitu. Nah, dari satu kegagalan ini sebenarnya
dalam diri kita mengkotakkan ini sebagai suatu kegagalan yang aku udah gagal, aku nggak mau coba itu lagi, atau kita anggap suatu kegagalan ini sebagai suatu kesempatan untuk kita untuk bertumbuh gitu. Nah, ini udah masuk dalam suatu pemikiran yang lagi viral saat-saat ini, yang mana disebut fixed mindset versus apa teman? Growth mindset. Iya, jadi kalau dari Kak Destia dulu ini, gimana sih kalau misalnya Kak Destia gagal dalam satu hal, misalnya Kak Destia mau daftar ini tapi gagal, itu Kak Destia gimana cara secara pola pikir itu kakak gimana nanggapinnya? Oke, good. To be realistic ya, memang dulu gitu ya, apalagi semester awal gitu, aku memang orang yang nggak mau jadi inferior di awal gitu, udah mau jadi superior aja gitu kan. Jadi daftar kegiatan-kegiatan yang besar-besar, habis itu gagal gitu kan. Habis itu akhirnya mikir, kayaknya emang nggak pantas deh. Emang nggak bisa aku buat ikut kegiatan ini. Tapi begitu dipikir, ternyata kegiatannya terlalu besar gitu. Aku yang yang masih ibaratnya masih kucing ya. Kalau kemarin aku bilang tuh, kalau kamu masih kucing jangan ngaku singa kayak gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa dengan membandingkan dulu nih. Misalnya Andre sama Nefertiti ikut kegiatan yang sama gitu. Tiba-tiba Andre lolos, Nefertiti nggak lolos. Daripada kamu ngedongkolin, Andre padahal di kelas tuh tidur-tiduran doang gitu, nggak bisa apa-apa, aku lebih pintar, aku juara 1, tapi kok yang lolos ya. Nah, daripada gitu kamu kan lihat aja tuh proses rekrutmennya seperti apa, dan kamu bandingin. Misalnya nih persyaratannya CV. Nah, kamu lihat dulu nih CV-nya Andre sama Nefertiti. Ternyata CV-nya bagusan aku ranking, dia nggak ranking. Habis itu ada 2 lagi. Satunya motivation letter. Ternyata motivasinya Andre bakal buat inovasi di sungai misalnya, bakal bangun jembatan, sementara aku enggak, inovasinya cuma buat diri, motivation letternya cuma buat diri aku sendiri, cuma buat ningkatin kapasitas gitu-gitulah gitu kan, bangun relasi. Sementara Andre itu punya motivasi untuk berdampak kepada masyarakat gitu ya. Jadi kalau aku sendiri biasanya buat ikut kegiatan, kalau aku gagal, aku bandingin diriku sama yang lain, buat aku menyadarkan diriku bahwa aku nggak sehebat itu, dan dia memang lebih pantas buat dapetin itu. Dan kita pelajari, ternyata dia lolos karena motivation letternya lebih dari aku. Nah, aku pelajarin buat next program, bikin motivation letter yang berdampak, nggak berfokus kepada diriku sendiri aja, ningkatin capacity building dan sebagainya macamnya. Kayak gitu sih. Jadi kita kembangin terus gitu kan. Akhirnya sampai sekarang aku udah jujur ya, kalau sekarang tuh udah milih-milih kegiatan gitu. Kalau dulu tuh ada open volunteer, semuanya aku daftarin. Sekarang milih-milih, ini bagus nggak gitu, ini cocok nggak kayak gitu. Tapi ya tentu awalnya harus jadi ya ibaratnya serpihan debu dulu ya. Gitu. Benar banget, masih marginanya dulu ya. Berarti Kak Destia itu dulunya masih fixed mindset, tapi sekir programnya waktu udah mulai terbuka, lebih bertumbuh menjadi growth mindset. Kalau Kak Anggi sendiri nih, apa perbedaan fixed mindset dan growth mindset menurut Kak Anggi, dan Kak Anggi termasuk yang mana nih kira-kira? Oke, kalau dari aku nih ya, kalau berbicara mengenai fixed mindset itu kan dapat diartikan sebagai pola pikir nih yang menganggap bahwa bakat itu mutlak diperlukan jika ingin meraih kesuksesan. Nah, kalau growth mindset ini kan lebih ke pola pikir yang berfokus pada perkembangan. Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, antara keduanya ya intinya kalau kita ingin meraih kesuksesan ada banyak jalur gitu loh, tidak hanya melulu soal yang dikatakan fixed mindset kan hanya bakat. Nah, seperti itu. Jadi kesuksesan itu tidak hanya dari bakat saja, akan tetapi bisa dari dorongan yang lain, seperti itu, Kak. Oke, jadi itu tentang fixed mindset dan growth mindset ya dari Kak Destia sama Kak Anggi. Selanjutnya boleh nih kakak berdua kasih kesimpulan soal apa yang udah kita bahas, topik-topiknya bisa dikasih benang-benangnya, soalnya topik-topik kali ini tuh menarik banget dan juga saling terhubung gitu loh. Coba aku kasih kesempatan untuk Kak Destia. Iya. Mungkin closing statement-nya Kak, mulai dari Kak Destia, silakan. Oke, closing statement-nya sebentar ya berarti. Closing statement-nya sih, kuliah ini berarti waktu buat teman-teman yang mengembangkan diri gitu. Beda sama yang SMA, biasanya kita menerima ya semua serba giving dari guru gitu. Guru ngasih ini ya kita inputnya kita dapat, habis itu ya kita
kerjakan sesuai yang harusnya gitu. Sementara kalau kuliah teman-teman harus bisa berkembang di luar kampus gitu. Jangan sampai kita cuma berharap dari pemberian kampus, meskipun ya kita harus spending banyak gitu, mungkin ngeluarin uang buat ikut pelatihan atau mungkin pendaftaran kegiatan kita butuh uang, itu nggak masalah karena bener-bener teman-teman yang didapetin dari kampus tuh kurang banget. Begitu teman-teman cuma nerima dari kampus, begitu keluar berkolaborasi dengan orang-orang lain tuh teman-teman bakal merasa minder gitu. Tapi karena kita kurang loh, meskipun kita sebut kuliah di UI ya gitu. Begitu kuliah di UI, begitu ikut organisasi, dia cuma membawa latar belakang UI-nya, nggak pernah ikut kegiatan ini itu, atau misalnya di kampus sendiri nggak pernah jadi BEM atau nggak pernah ikut ISEC atau apa dan sebagainya macamnya, itu tuh bakal ngedown dia sendiri karena dia ngerasa aku masuk organisasi ini dengan kemampuanku udah cukup atau belum ya. Karena kalau kita berorganisasi atau kegiatan-kegiatan di luar, itu kita bisa mulai pelan-pelan mengenalkan diri kita dengan professional life. Gimana sih cara ngejalanin project dan sebagainya macamnya. Jadi do your best in your university, karena kalau kalian mau sukses di atas rata-rata, kalian harus melakukan apa yang rata-rata orang tidak lakukan. Itu. Wah, keren banget nih closing statement dari Kak Destia. Kemudian dari Kak Anggi nih baru closing statement-nya untuk teman-teman pendengar semua. Oke, baik, terima kasih. Kalau statement dari aku nih ya mungkin skill itu kan setiap orang pasti mempunyai skill, tapi tidak semua orang itu belum mengetahui akan skillnya itu apa. Nah, untuk kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan skill itu kita bisa memulai ini dengan mengikuti kayak UKM yang ada di kampus, unit keorganisasian mahasiswa yang ada di kampus atau organisasi yang ada di kampus. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus tersebut, itu bisa meningkatkan skill kita. Kenapa kita harus meningkatkan skill kita? Karena emang skill itu benar-benar dibutuhkan gitu untuk masa depan, untuk masa yang akan datang seperti itu. Dan intinya what do you love? Intinya sukai apa yang menurutmu Anda sukai gitu. Lakukan apa yang Anda benar-benar sukai. Seperti itu. Oke, itu adalah insight-insight baru, pandangan-pandangan baru yang kita dapatkan dari Kak Anggi dan Kak Destia selama podcast ini berlangsung. Nah, kalau menurut aku sendiri, sebagai pribadi kita itu memiliki kemampuan dan soft skill yang beda-beda. Kita harus menentukan unique point kita masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Kalau menurut Andre gimana nih kalau tentang podcast kita hari ini? Benar banget Kak Teh. Jadi seru banget, banyak sekali ilmu baru yang kita pelajari dari Kak Destia dan Kak Anggi, mulai dari bagaimana kita membuat mindset yang bisa jadi growth mindset, kemudian kita bisa menentukan skala prioritas, terus bisa menemukan passion kita masing-masing, dan intinya ketahui diri kita dulu, baru bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Keren banget. Jadi itu dia kesimpulan dan closing statement dan semua yang telah dibahas pada podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga mendapatkan pandangan dan insight-insight baru yang dapat mengubah pola pikir teman-teman menjadi lebih baik. Saya Nefertiti Udoni dan saya Andre Alfamir Tarore. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe di akun YouTube Poko Indonesia atau Poko Academy. Sampai jumpa.